Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue Hendra di channel Berbagi Hobi. Di video kali ini gue akan coba berbagi informasi soal perlengkapan lari lagi, yaitu sepatu lari. Dan di video kali ini gue akan coba rekomendasiin salah satu sepatu lari yang cocok buat kaki lebar. Oke, buat yang baru mampir di channel ini, gue ingatkan kembali bisa support channel ini dengan cara like and subscribe. Buat yang udah like and subscribe, gue ucapin terima kasih banyak. Semoga segala urusannya dilancarkan. Kita kembali lagi soal rekomendasi gue untuk kaki lebar. Dan kali ini gue akan rekomendasiin sepatu dari merek Reebok. Sepatu Reebok gue ini sebenarnya keluaran udah cukup lama. Jadi ini tipe Float Ride Energy. Kelihatan nggak? Jadi ini sepatu Float Ride Energy seri pertama. Kondisi sekarang adalah sepatu ini sudah ada versi yang ketiga kalau nggak salah. Dan dari pencarian gue untuk review-review di luaran sana, sepatu ini sangat worth to buy. Kenapa? Karena ya mungkin merek ini nggak terlalu dilihat gitu sama orang-orang, nggak terlalu nggak terlalu dicari gitu. Jadi kebetulan waktu itu gue iseng nyoba buat nyobain sepatu ini, dan sepatu ini jadi bisa gue rekomendasiin untuk yang kakinya lebar. Gimana feelingnya soal sepatu si Float Ride Energy nih? Jadi sepatu ini gue tegasin lagi kalau sepatu ini versi pertama ya. Sekarang udah ada versi ketiga. Dari segi uppernya dia nggak terlalu lembut banget, tapi masih nyaman di kaki buat bahan meshnya. Terus di bagian depannya sini dia ada bahan pelindung di dalamnya yang agak lebih keras sedikit daripada si meshnya ini. Terus di sini ada bagian kayaknya buat kalau kena cahaya nih agak bisa mengkilat gitu ya. Apa sih namanya? Lupa gue. Untuk talinya
ini udah bukan talinya asli lagi, jadi ini gue udah tuker sama sepatu Skechers. Jadi gue pernah punya Skechers juga, gue run ride seri 7 versi 7. Ini tali sepatunya tuker sama gue gitu, jadi tuker sepatunya itu udah nggak ada, udah nggak di gue lagi. Tinggal si tali si Skechers ini gue pakai di Reebok Float Ride Energy. Untuk bagian atasnya ya layarnya cuma seperti ini aja, sederhana, nggak terlalu mencolok, warnanya juga nggak mencolok. Di bagian lidahnya dia standar, nggak terlalu tebel, tapi juga nggak tipis, Dan ini adalah yang gue pakai size 44. Nah, si Reebok ini beda sama sepatu-sepatu yang biasa gue pakai. Dia size 44-nya itu 28,5. Jadi kalau sepatu-sepatu yang lain mungkin 28,5 cm itu di size 44, tapi dia size-nya 44, ini 28,5. Ya, gue pasang ini 28,5. USA-nya 10,5. Euro-nya 44. Lidahnya juga dia nggak nyatu ke bagian uppernya. Insole-nya unik ini, tipis ya, kayak busa-busa tapi empuk. Ini nggak flat juga sih, masih oke lah dengan sepatu yang harganya mungkin kalau dibanding sama brand-brand yang lain, merek-merek yang lain nggak terlalu mahal gitu ya. Nggak tahu sih kalau waktu pertama kali keluar, gue beli ini dengan kondisi diskon. Kita ke bagian belakangnya, di bagian kolarnya. Di bagian kolarnya ya busanya juga nggak terlalu tebel, ya cukupan lah ya. Terus di bagian atasnya masih bisa ditekuk. Nah, di bagian heel counternya ini nih agak keras. Terus gimana feel-nya untuk bagian uppernya? Ngelock. Untuk di bagian depan ya, toe box-nya, gue berasa dia karena lebar, jadi lebih roomy. Jadi ke sampingnya juga dia cukup oke. Lebarnya lebih enak dari Brooks gue yang 28,5 atau 44,5. Si Reebok ini dia enak, malah kesannya agak lebih roomy gitu ya. Bagian depannya juga, tapi masih nyaman walaupun dia berasa lebih roomy. Lebar ya, lebarnya oke. Malah kadang untuk di sepatu Reebok ini gue suka pakai kaos kaki yang agak tebal bahannya supaya nggak terlalu roomy gitu, jadi nggak bikin kaki meleleh kemana-mana. Terus bagian tengahnya juga oke, ngeloknya, apalagi di bagian belakang. Di counternya ini keras ini ngunci tumit gue. Jadi tumit gue nggak bakal kemana-mana dan dia nggak lari kemana-mana gitu. Angkat pun juga nggak. Paling jadi isunya di gue di bagian belakang sini. Jadi kayak agak kurang nyaman di kaki gue nih di bagian ininya. Tapi ini versi pertama. Versi terakhir itu versi 3, setahu gue dia udah bentuknya udah beda, bentuk kayak flare gitu ya, untuk lidah, kayak lidah gitu. Jadi udah berinovasi seperti sepatu yang lainnya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian midsole-nya. Nah, bagian midsole ini kalau gue gambarin dia empuk, tapi empuknya itu nggak yang benar-benar empuk gitu ya. Jadi nggak kenyal. Ada sih kenyalnya dikit, Kalau gue bisa bandingin ini kayak ke Boost-nya Adidas. Jadi gue punya juga sepatu Adidas itu pure Boost. Jadi waktu itu gue beli ukuran 44/2/3
Kenapa nggak gue pakai lari? Karena dia sesek banget di gue, jadi gue harus ke 45/3. Itu pun gue pemakaiannya cuma buat sehari-hari, jatuhnya ke sneakers, dengan pemakaian alasnya itu dilepas. Malah kadang-kadang gue suka tuker-tukeran insole, bukan alasnya. Insole itu tukeran sama si Adidas Pure Boost itu buat ke Reebok ini, Float Rate Energy ini. Dan ya dia kenyalnya sih masih di bawah Pure Boost gitu, tapi ya gue bisa bilang agak-agak mirip. Jadi karena kalau si Boost itu dia lebih dalam lagi gitu ya, empuknya, kenyalnya itu lebih ke dalam lagi, dan dia nggak sampai ke dalam seperti itu. Ini bagian outsole-nya penuh dengan rubber ya, penuh dengan rubber. Sepatu penuh dengan rubber ini tapi beratnya cukup ringan. Beratnya cukup ringan, bisa dilihat di sini ya. Dan dipegang ini pun dia berasa ringan gitu. Jadi sepatu ini udah gue pakai sekitar secara akumulasi itu 200 km. Jadi ini sepatu udah jarang gue pakai lari jadi sebenarnya. Jadi ini udah lebih ke sepatu tempur gue buat harian, untuk kegiatan gue harian. Dengan pemakaian yang 200 km itu ya paling habis dikit bagian depannya. Di bagian belakangnya sih masih tebal-tebal ya, tergantung landing kita di bagian heel atau di bagian depan. Nah karena gue cenderung di bagian depan, tengah dan depan, yang kemakan itu di bagian depannya. Tapi menurut gue ini masih oke. Masih oke, rubbernya masih lumayan, dan ini masih bisa dipakai lebih jauh lagi gitu. Jadi buat yang mau nyari sepatu murah meriah, nggak murah meriah banget juga sih, tunggu sampai diskonnya bagus 50% atau mungkin 70%. Bisa cari sepatu ini mungkin di ya sport station lah ya. Kalau yang suka jalan-jalan ke sport station ini bisa cari Reebok Float Rate Energy ini, itu yang versi 3-nya. Harusnya sih udah ada. Siapa tahu aja udah diskon, harganya menarik. Kalau misalnya rentang 500 ribuan, 600 ribuan, 500 ribuan, 600, menurut gue masih worth it. Dan sepatu ini gue rekomendasiin untuk yang nyari speed, karena sepatu ini enteng di kaki, walaupun midsole-nya yang versi pertama ini ya, kalau gue lihat sekilas sih masih agak mirip sama yang versi setelah ini midsole-nya. Ya mungkin nggak jauh beda rasanya, nggak tahu juga. Ini walaupun nggak ngasih banyak energi return, tapi karena dia enteng, ini bikin kaki cepat nangkap. Jadi enak banget buat main speed. Ini enak. Kalau buat easy run bisa juga, tapi kalau buat all day training, ya gue nggak prefer ini sih. Ini lebih ke buat main di speed gitu ya. Kalaupun untuk long run, ya bisa juga. Kalau misalnya kaki udah terlatih dan kakinya juga kuat. Kalau buat gue, ini bukan pilihan gue, tapi gue udah pernah pakai sepatu ini di jarak 10 kiloan ya, masih oke. Tapi kalau di atas 10 kilo, ya gue masih nyari midsole yang lebih nyaman lagi dari ini. Jadi untuk video gue kali ini segitu dulu. Sepatu rekomendasi buat kaki lebar, bisa dicoba untuk merek-merek Reebok. Jadi nggak harus si Float Rate Energy ini. Oke, kaki lebar bisa pilih Reebok, nggak pakai white atau 2E, masuk buat kaki lebar. Terima kasih yang udah nonton video gue kali ini. Tetap dukung channel ini dengan cara like and subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.